Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya Wiki Arden, inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Seolah tak berniat melakukan aksi kejahatan, sejoli ini dengan santainya masuk ke halaman rumah kontrakan. Sang wanita menunggu pangerannya beraksi di luar sambil memantau situasi. Hanya dalam hitungan singkat, pelaku berhasil membobol sepeda motor dan langsung kabur berboncengan. Aksi curanmor ini diketahui terjadi di siang hari di permukiman padat penduduk Jalan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mirisnya sepeda motor tersebut rencananya akan dipakai untuk mudik lebaran nanti. Ngehnya itu ketika anak saya pulang sekolah di jam 12:30 siang. Saya melihat anak saya pulang, saya buka pintu, ternyata motor udah nggak ada gitu. Berbekal hasil rekaman dan dokumen kepemilikan kendaraan, korban pun telah melaporkan kejadian ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelaku pencurian emas di rumah lansia di kawasan Neglasari, Kota Tangerang menghabiskan uang hasil kejahatan untuk foya-foya dan berdalih mencuri karena sakit hati. Sementara itu, uang jutaan rupiah hasil menabung berbulan-bulan untuk biaya mudik raib digondol pencuri di sebuah tempat indekos di Petamburan, Tanah Abang. Polres Metro Tangerang Kota menangkap pelaku pencurian emas dengan kekerasan di kawasan Neglasari, Kota Tangerang. Dalam aksinya, pelaku yang berinisial RS melancarkan aksi seorang diri setelah melihat kondisi rumah korban dalam keadaan sepi menjelang waktu subuh. Pelaku kemudian masuk ke dalam rumah korban dan melakukan kekerasan terhadap korban serta merampas perhiasan emas milik korban. Setelah menerima laporan, polisi dari Polres Metro Tangerang Kota langsung melakukan penyelidikan dan turut menerjunkan anjing pelacak untuk mencari pelaku yang saat itu masih buron. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku menjual perhiasan curian ke sebuah toko emas di Pasar Serpong dengan harga sekitar 36 juta rupiah. Sementara uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk menyewa kontrakan, membeli berbagai barang elektronik rumah tangga, telepon genggam, hingga sebuah sepeda motor. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi seorang pemuda mencuri uang di kamar indekos di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku mengobrak-abrik seluruh isi kamar, kemudian pergi membawa uang tunai 3,7 juta rupiah. Diketahui aksi pencurian ini terjadi pada siang hari saat korban yang berprofesi sebagai agen asuransi tengah bekerja. Ironisnya, uang yang digasak pelaku merupakan tabungan korban selama berbulan-bulan yang rencananya akan dipakai untuk biaya mudik lebaran ke kampung halaman. Uang buat lebaran apa gimana? Iya, uang. Pemirsa, apa seorang maling tertangkap warga saat membongkar kotak amal yang ternyata kosong di sebuah musola di Kalideres, Jakarta Barat. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pria babak belur dihajar massa usai tertangkap tangan mencuri motor milik emak-emak. Seorang pemuda tak berkutik usai diamankan warga di kantor Sekretaris RW di Jalan Kesatuan Sumur Bor, Kalideres, Jakarta Barat. Sebelumnya ia kepergok warga saat sedang membongkar kotak amal musola. Alih-alih mendapatkan uang, ia justru mendapatkan bau gementah. Apesnya lagi, ternyata tak ada uang sepeser pun di kotak itu karena sudah disalurkan untuk sumbangan anak yatim. Musola? Iya. Yang diambil apa? Kotak amal anak yatim. Oh, dibongkar atau gimana? Dibongkar, kemudian dipaksa. Terus? Hubung kotak amalnya kemarin sudah diambil buat santunan, jadi isinya nggak ada. Agar tak menjadi pelampiasan amarah warga yang lebih anarkis, polisi membawa pelaku. Polisi juga menyita barang bukti kotak amal musola dan satu paket kecil narkoba yang ditemukan di kantong celananya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sepasang suami istri warga Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan, mengamuk di kantor pajak KPP Pratama Rantau Prapat, Sumatera Utara. Pak Sutri, pedagang ayam tersebut tidak terima rekening mereka diblokir pihak pajak setelah dikenai tagihan pajak penghasilan beserta denda dengan total mencapai 768 juta rupiah.
Dewi dan suami berharap pemerintah bisa memberikan perhatian dan membantu permasalahan yang dialaminya. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran di Kota Serang mendapatkan perawatan di salon kecantikan viral di media sosial. Petugas awalnya datang untuk membantu membuka pintu salon yang terkunci, justru mendapatkan bonus krim bat dan mani-pedi. Video sebuah salon di Serang, Banten mendadak viral di media sosial. Pegawai salon kesulitan masuk ke dalam ruko karena pintu terkunci dari dalam. Pegawai yang datang sejak pukul 7 pagi telah berusaha membangunkan penjaga toko dengan menggedor pintu depan dan belakang, namun hingga menjelang siang tak ada respon. Khawatir terjadi sesuatu, pegawai salon akhirnya menghubungi petugas damkar Kota Serang untuk meminta bantuan membuka pintu. Saat petugas datang dalam kondisi hujan, penjaga toko di dalam ruko tiba-tiba membuka pintu dengan kondisi baru bangun tidur. Merasa tidak enak karena petugas sudah datang dan basah kuyup, pemilik salon akhirnya memberikan hadiah perawatan gratis kepada petugas damkar. Awalnya petugas sempat menolak, namun setelah dibujuk sejumlah petugas akhirnya menerima perawatan krim bat dan mani-pedi gratis. Giliran mau dibobol, linggis belum nyampe pintu, watadose si Ilham buka pintu. Si Ilham buka pintu, dia sambil nyengir malah, hehehe, ada damkar, kesiangan. Masa cuman kayak gitu doang, kita itu udah panik. Ya udahlah, akhirnya kan nggak enak, udah ngerepotin damkar, pagi-pagi, hujan-hujanan, dia udah datang banyakan. Akhirnya aku bilang, Bapak, ayo dong, treatment dulu, gratis kok. Meski sempat malu, para petugas damkar mengaku senang karena mendapatkan pengalaman baru menikmati perawatan di salon kecantikan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan beberapa pemuda yang mengendarai sepeda motor dan nekat menyalakan petasan berdaya ledak cukup tinggi saat melintasi di Jalan Raya Lamongan, Babat. Aksi ini menuai kecaman lantaran membahayakan pengguna jalan lain. Merespons keresahan warga, jajaran Polsek Babat langsung bergerak melakukan penelusuran dan mengamankan 2 orang pemuda. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan. Sebagai efek jera, polisi memanggil orang tua dan kepala desa masing-masing pelaku untuk melakukan pembinaan khusus. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan segan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, terutama saat malam Ramadan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Ya, ribuan warga memadati Masjid Agung Al-Istiqomah Pangandaran, Jawa Barat. Mereka berdesak-desakan untuk mendapatkan takjil dan Al-Quran gratis. Suasana pembagian takjil di Masjid Agung Al-Istiqomah terlihat sangat padat. Warga mengantre panjang dari dalam masjid hingga ke halaman luar. Emak-emak terlihat paling dominan dalam antrean. Sejumlah warga bahkan datang sambil menggendong anak demi mendapatkan takjil dan mushaf Al-Quran. Dalam kegiatan ini panitia menyiapkan 2.000 porsi takjil, 1.000 mushaf Al-Quran, dan 500 buku zikir pagi petang. Membludaknya warga membuat suasana sempat menjadi heboh saat pembagian dimulai. Karena kita mau kerjasama. Ini Al-Quran. Nah, ini kitab suci saya. Terus apa buat lagi? Islam sama ini buat anak saya di rumah. Takjil gitu ya. Iya. Gimana tadi sedekah? Iya, alhamdulillah. Kami saya udah dapat. Nuhun pisan. Meski sempat terjadi desak-desakan, antusiasme warga mengikuti kegiatan berbagi takjil dan Al-Quran di bulan Ramadan ini terlihat sangat tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Tren busana banyak dicari jelang Hari Raya Idul Fitri. Salah satu di antaranya adalah gamis bini orang. Seperti apa? Berikut liputannya. Berbagai model dan warna gamis terpajang di etalase toko pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta.
Salah satu model yang diprediksi akan menjadi tren pada Lebaran tahun ini, yakni gamis bini orang. Unik ya namanya. Seperti apa sih? Nah ini dia pemirsa, sekarang saya udah pakai salah satu baju yang kabarnya akan menjadi tren Lebaran tahun ini. Kalau kata penjualnya sih namanya gamis istri orang. Ini menarik sekali dan kita akan coba tanya lebih lanjut ke penjualnya kenapa gamis ini dinamakan gamis istri orang. Kalau tren 2026 ya, itu lagi warnanya percoklatan, terus juga yang dari influencer terkenal ya, itu yang jadi trending itu di warna butter yellow ya. Itu kita jadi best sellernya itu juga. Ya, penamaan gamis bini orang terinspirasi dari gaya seorang istri yang anggun dan sederhana, menggambarkan model gamis minimalis tanpa banyak ornamen dengan pilihan warna yang lembut. Nah pemirsa, selain baju yang saya gunakan, masih ada beberapa baju lainnya yang kabarnya akan menjadi tren Lebaran tahun ini. Seperti ada baju-baju dengan warna yang lebih soft atau dengan warna pastel, ada juga gamis dengan rompi lepas dan masih banyak lainnya lagi. Dan tentunya akan membuat Lebaran tahun ini jadi lebih menarik lagi. Dari Tanah Abang, Jakarta, Wenda Nura, Eri Nugraha, Ayus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri lintasan news siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.